Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulinda, NIM 080 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung rata-rata menggunakan UJT dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita terdapat dua soal, yaitu soal yang pertama tentang independen dan soal yang kedua yaitu berpasangan. Nah, pada soal yang pertama ini merupakan data hasil rata-rata hafalan istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa dengan menggunakan musik klasik dan tidak menggunakan musik klasik. Terlebih dahulu, kita tentukan dulu parameter yang akan kita uji, yaitu parameternya adalah rata-rata. Kemudian, kita juga menentukan H0 dan H1. H0 ini tidak ada perbedaan rata-rata hasil hafalan istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa yang menggunakan musik klasik dengan yang tidak menggunakan musik klasik. Kemudian H1-nya kita yaitu terdapat perbedaan rata-rata hasil hafalan istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa yang menggunakan musik klasik dengan yang tidak menggunakan musik klasik. Kemudian taraf kepercayaannya 95%, yaitu artinya taraf signifikannya yaitu 0,05. Di sini kita menggunakan UJT independen. Yang pertama itu dengan menguji hipotesis dan yang kedua itu UJT independen. Nah, sebelumnya di sini kita telah memasukkan datanya yaitu data kontrol dan data eksperimen. Nah, untuk menguji hipotesis kita ada F atau varian terbesar. F ini varian terbesar per varian terkecil. Nah, varian terbesar ini nanti kita menentukan varian terbesar yang mana dan varian yang terkecil yang mana. Nah, variabel 1 ini merupakan pembilang atau variabel terbesar, kemudian variabel 2 ini merupakan penjemput atau variabel terkecil. Kita menentukan variannya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan var.s. Kita menggunakan rumus yang S karena kita menentukan sampel. Kita pilih, kemudian oke, yes. Kemudian yang eksperimen juga kita menggunakan rumus sama dengan var.s Nah, hasilnya ini sudah ketemu, yaitu variansinya yaitu 4,6 dan pada eksperimen variansinya 4,49. Jadi variansi yang terbesar yaitu 4,6 dan variansi terkecil yaitu 4,49. Jadi pada variabel 1 ini kontrol dan pada variabel 2 ini eksperimen. Kemudian kita uji hipotesisnya, uji homogenitasnya. Kita pilih data, kita klik data analisis. Kita klik data analisis. Nah, kita pilih yang F test to sample for variance karena kita akan menguji homogenitas. Kemudian pilih OK. Variabel 1 ini variabel yang terbesar yaitu yang kontrol. Kita pilih yang kontrol. Dan variabel 2 yaitu kita tadi variabel terkecil yaitu eksperimen. Kita masukkan. Kemudian karena kita tadi mengikutkan labelnya juga, jadi kita pilih centang label. Kemudian alfanya, taraf signifikannya itu 0,05. Kemudian kita pilih output range. Kita pilih tempatnya, kita taruh di samping sini. Kemudian kita pilih OK.
untuk variabel 1 dan variabel 2-nya jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik hasilnya juga tidak sesuai nantinya. Nah, kita sudah dapat di sini min-nya itu 5,2 dan di eksperimen 5,35, kemudian variansnya 4,6, ini sini juga 4,6, kemudian pada eksperimen 4,49, di sini juga 4,49, kemudian observation-nya 15 sama 17, dan F-nya 1,02, kemudian P-value-nya 0,4 dan F kritikalnya 2,37. Nah, di sini kriteria pengujian hipotesis jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima. Kemudian jika F lebih besar atau sama dengan F tabel maka H0-nya ditolak dan H1 yang diterima. Nah, di sini F-nya ini 1,02 sedangkan F tabelnya 2,37. Nah, dari sini kita dapat bahwa satu ini lebih kecil dari 2. Sehingga F-nya ini kurang dari F tabel, maka hanya 0-nya diterima. Nah, F lebih kecil, F ini lebih kecil dari F tabel. Maka tandanya kurang dari F tabel. Maka H0 diterima. Artinya, karena H0 diterima, ini artinya homogen. Datanya homogen. Kemudian setelah kita menguji homogenitas, kemudian kita uji T-nya, uji T independennya. Ini kita kecilin dulu. Atau kita juga bisa menggunakan P-value. Kita melihat yang P-value. P-value ini kan mendapatkan hasil 0,4. Nah, 0,4 ini lebih besar dari nilai signifikannya yaitu 0,05. Jadi P ini lebih besar dari alfa, maka diterima H0-nya. Kemudian kita menguji uji T independennya, yaitu kita klik data, kemudian data analisis. Karena kita menguji T, kita pilih yang di sini ada T test to sample assuming equal variant dan T test to sample assuming unequal variance. Nah, kita pilih yang equal variance karena di sini tadi yang didapat yaitu homogen, datanya homogen, jadi kita pilih yang equal. Kita klik OK. Kemudian di variabel 1 yaitu tadi variabel yang data kontrol kita masukkan. Kemudian di variabel yaitu yang data eksperimen kita masukkan datanya. Jangan lupa untuk klik label. Alfanya yaitu 0,05. Kita pilih output ring. Kita klik, ditaruh di sini. Kemudian kita pilih OK.
Nah, di sini sudah muncul datanya. Datanya sudah muncul. Nah, pada data mean-nya 5,2 sama 5,35, kemudian variance-nya 4,6 dan 4,47, kemudian observation-nya 15 dan di eksperimen 17. Kemudian ada t-test, t-critical to tail, sama p-value-nya juga ada. Nah, di sini, di penjelasan sini, jika t-hitung berada di antara min t-tabel dan t-tabel, atau t-hitung lebih besar dari min t-tabel dan kurang dari t-tabel, maka terima H0, dan jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau t-hitung kurang dari min t-tabel, maka tolak H0 atau kita terima H1-nya. Di sini juga kita bisa menggunakan p-value. Jika p lebih besar dari alfa, maka terima H0, dan jika p kurang dari alfa, maka kita terima H1. Nah, di sini t-stat ini merupakan t-hitung. T-stat ini t-hitung dan t-critical to tail ini merupakan t-tabel. Nah, min 2 ini apakah berada di 2 dan min 2? Min 2 ini berada di min 2 dan 2, sehingga t-hitung berada di min t-tabel dan t-tabel. Jadi t-hitung 0,2 ini lebih besar dari min 2 dan kurang dari 2. Sehingga H0-nya diterima. H0 diterima. Atau kita juga bisa menggunakan yang p-value. Yang p-value yaitu yang total. 0,8 ini menandakan bahwa lebih besar dari 0,05. Ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sehingga kesimpulannya, karena H0 diterima, maka kesimpulannya H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil hafalan istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa yang menggunakan musik klasik dengan yang tidak menggunakan musik klasik. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu berpasangan atau dependent. Nah, ini datanya tentang data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Nah, parameter yang diuji yaitu adalah rata-rata. Kemudian kita tentukan H0 dan H1 sama seperti yang sebelumnya, yaitu H0 di sini tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan taraf kepercayaan 95%, yaitu artinya taraf signifikannya 0,05, kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, di sini kita juga telah memasukkan datanya, yaitu data pretest dan data posttest. Selanjutnya yaitu kita menentukan uji T berpasangan. Kita klik data,
kemudian klik data analisis, kita pilih yang t-test pirate to sample for main, karena ini uji T berpasangan, kemudian oke. Variabel satunya yaitu kita pilih yang post test. Kita masukkan datanya. Kemudian variabel 2-nya kita pilih yang post test. Masukkan datanya, kemudian jangan lupa kita centang label alfanya yaitu 0,05 tetap. Kita pilih output range, kita pilih di tempat ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, datanya di sini sudah muncul. Nah, di sini kita telah mendapatkan datanya. Mainnya ini 58,35 dan yang di post test yaitu 72,28. Kemudian variansnya 117,32 dan 64,06. Kemudian observation-nya ini 14, ini juga 14. Kemudian T startnya min 7. T critical-nya 1,77, ini p-value-nya 9,22, ini T critical total-nya 2,16. Nah, dari data tersebut kita telah, yang di sini yaitu jika T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 atau terima H1. Kita juga bisa menggunakan p-value, yaitu jika P lebih besar dari alfa, maka terima H0, dan jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 atau terima H1. Dari data, ini T start. T start merupakan T hitung, dan T critical total ini merupakan T tabelnya. Nah, min 7 ini apakah berada di min 2 dan 2? Nah, min 7 ini tidak berada di min 2 dan 2, sehingga kita bukan yang pertama ini, jadi kita coba yang di yang kedua. Nah, min 7 T hitung ini, jadi min 7 ini lebih kecil dari 2. Min 7 ini lebih kecil dari 2. Sehingga T hitung min 7 ini lebih kecil dari min T tabel. Jadi min 7 lebih kecil dari min 2. Nah, di persamaan ini yaitu yang kedua ini. Yang kedua yaitu yang T hitung kurang dari min T tabel, sehingga yang diterima yaitu H1. H1 diterima. Karena H1 diterima, kita juga bisa menggunakan p-value. P-value yaitu 9,22911 E min 06. E min 06 ini menandakan bahwa 0,000009. Jadi 0,0,9 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi p-value lebih kecil dari alfa. P-value-nya yaitu 0,00009 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi jika kita menggunakan p-value, yaitu yang diterima yaitu H1. H1 yang diterima. Nah, kesimpulannya karena H1 yang diterima, kesimpulannya H1 diterima, maka terdapat
Maka terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan langkah-langkah menghitung rata-rata menggunakan uji T dengan menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.